Halo semuanya, balik lagi bersama gue Rifki Abilah. Dan kali ini gue mau bikin review tapi drama Korea, yang mana drama Koreanya yang lagi ongoing, yang berjudul 2521, yang baru aja rilis di Netflix tanggal 12 Februari kemarin. Jadi drakor kan biasanya update tiap satu minggu 2 episode. Jadi nanti gue bakal upload tiap episodenya biasa di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Semoga menarik ya gitu, karena biasanya kalau gue nonton drakor ya udah gitu, habis nonton drakor tinggal nunggu episode selanjutnya atau berteori di Twitter gitu. Oke, kita mulai aja di 2521 episode pertama. Jadi 2521 ini adalah series terbaru di Netflix yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk, yang berperan sebagai Baek Ki Jin, dan Kim Tae-ri sebagai Nahido, yang latarnya tuh tahun 1998. Itu setahun sebelum gue lahir, tahun 97. Jadi episode pertama ini diawali dengan scene balet. Latarnya tuh tahun 2022, di mana Covid udah diperlihatkan gitu. Orang tuh udah beradaptasi dengan Covid gitu. Ada scene mereka udah pakai masker, terus mereka juga bikin acara yang cuman ada juri doang gitu, gak ada penontonnya. Dan yang buat gue menarik adalah dibukanya tuh dengan scene balet gitu, dimana di trailernya kan diliatin ya ini si Kim Tae-ri atau Nahido ini main anggar gitu. Agak lumayan kaget gitu, apa nih hubungannya gitu. Ternyata di scene awal itu adalah anaknya si Nahido gitu. Si Nahido ini punya anak yang hobinya balet gitu. Tapi yang buat gue kaget adalah ketika dia mau balet, ternyata malah kabur gitu, malah gak jadi buat baletnya. Dia nyerah sebelum berjuang gitu, yang mana terjadilah cekcok gitu. Akhirnya si anaknya si Nahido ini balik ke rumah neneknya, yang mana ibunya si Nahido gitu. Di sana dia bongkar-bongkar kamar ibunya gitu loh, dan menemukan diary yang catatan ibunya lah gitu di flashbacknya. Nah, cerita awalnya tuh dari sini gitu. Akhirnya cerita tuh flashback ke tahun 1998, yang mana pada saat si Nahido ini SMA ya. Di waktu SMA, gue kira tuh si Nahido ini bakal punya geng gitu, punya berapa orang gitu. Ternyata dia nih diliatin sendiri gitu, tapi dia punya punya keinginan, punya panutan gitu, yang mana panutannya tuh di anggar gitu. Dan panutannya tuh namanya si Ko Yurim. Jadi si Ko Yurim ini atlet SMA, tapi dia udah berprestasi, dia udah pokoknya jago banget lah. Cuman sayangnya tuh si Ko Yurim ini beda sekolah gitu sama si Nahido gitu. Akhirnya tiap hari Sabtu si Nahido ini pergi ke tempat latihannya si Ko Yurim buat lihat dia latihan doang gitu. Tiap Sabtu gitu, rutin gitu. Dan akhirnya mulai terjadi konflik yang ini tuh gara-gara krisis moneter tahun 1998 itu, krisis IMF gitu. Gue sampai baca jurnal soal IMF gitu, saking penasarannya IMF itu apa sih gitu. Jadi ternyata IMF itu adalah kepanjangannya yang gue baca di jurnal, yaitu International Monetary Fund gitu. Jadi mana ini tuh adalah organisasi yang ngasih pinjam gitu ke beberapa negara yang mengalami krisis gitu. Di mana yang gue baca ternyata Korea Selatan tuh
dapat krisis ini gara-gara banyak sekali orang-orang kaya di sana yang melakukan pinjaman dan jatuh tempo lah gitu, dan mereka tuh benar-benar krisis banget keuangan sehingga pemerintahnya tuh minjem duit ke organisasi ini nih, si IMF ini. Sejauh yang gue baca tuh itulah. Oke, balik ke cerita. Jadi gara-gara krisis IMF ini, si klub anggar Nahido ini akhirnya ditutup gitu. Gara-gara klubnya emang gak apa ya, gak berpotensi atau apalah gitu. Jadi ditutup, dan akhirnya si Nahido ini bingung gitu, gimana caranya gue bisa tetap anggar gitu. Dan satu-satunya klub yang buka itu klubnya si Koyurim gitu. Dan kalau misalkan lu pengen anggar lagi, lu harus pindah sekolah ke sekolahnya si Koyurim ini. Dan yang menarik adalah di sini ada karakter si Nam Jo Hyuk. Jadi dia si Nam Jo Hyuk ini diceritain adalah pemuda pindahan gitu dari kota. Belum dijelasin dari mananya, cuman dia pemuda yang punya apa ya, yang punya background cukup menyedihkan gitu, karena keluarganya bangkrut gitu, sehingga dia harus tinggal sendiri di umur 22 gitu. Jadi dia kerjanya serabutan, apa aja dikerjain, dan akhirnya dia kerja di tempat peminjaman komik gitu, di tempat si Nahido ini biasa minjem komik gitu. Dan setelah apa ya, setelah si Nahido ini tahu gitu jalan satu-satunya buat bisa tetap anggar adalah pindah, dia tuh nyari cara gitu biar biar bisa pindah gitu ke sekolahnya si Koyurim ini. Sehingga itu banyak banget adegan menurut gue lucu banget tuh ketika usaha dia tuh bener-bener aneh gitu, karena dia tuh di sekolahnya kan terkenalnya atlet anggar gitu. Jadi orang-orang di sekolahnya juga respect gitu sama dia gitu, karena dia atlet gitu, walaupun dia misalkan eh di kelas kurang apa, kurang minat gitu sama belajar, tapi teman-temannya tuh tahu gitu, respect kalau dia tuh atlet gitu. Sehingga usaha ketika si Koyurim si Nahido ini pengen pindah, eh, jadi di Korea itu kalau misalkan lu ngelakuin kejahatan atau bukan kejahatan sih, kelakuan nakal tuh, itu lu bisa dipindahin ke sekolah lain gitu. Sehingga usaha si Nahido buat pindah ini adalah dengan cara dia buat nakal gitu. Pertama dia mau bully gitu, mau ngajak ribut gitu. Ternyata yang diajak ribut malah ini, malah respect, malah support gitu. Gak jadi gitu. Terus dia ikut tawuran. Pas ikut tawuran, ternyata dia malah jadi hero gitu. Dan yang terakhir adalah dia masuk ke klub, tapi sayangnya tuh di klubnya tuh penjaganya tuh kurang ketat, jadi dia bisa nyelonong masuk aja gitu. Dan dia mau mabuk-mabukan gitu, ketemu si Becky Jin, si Nam Jo Hyuk ini. Nah setelah saat itu dia bisa di ceramain lah gitu ya, yang lo lakuin ini salah caranya, tapi tekad lo tuh udah bener gitu. Jadi semenjak saat itu dia usahanya tuh dengan cara lain gitu, dan dia lumayan apa ya, karena kurang dekat gitu dengan ibunya yang sibuk dengan kerjanya sebagai pembawa berita, public figure gitu, sehingga gak deket sama si Nahido ini. Dan ada satu scene di mana gue cukup sedih gitu ketika ibunya si Nahido ini ngelempar komik yang dia pinjam gitu. Dan salah satu kata-kata yang paling ini adalah, ibu ini gak pernah ada di saat gue kalah gitu, di saat gue lagi terpuruk karena kalah gitu, gak ada yang ngehibur gue gitu kecuali komik ini, dan komik ini lu rusak gitu. Anjir, kebayang gak gitu gimana segak deket itu gitu. Dan di terusannya tuh dia bilang kalau gue tuh ngomong sama
ibu ini perlu effort gitu buat ngumpulin keberanian gitu, dan ketika gue beraniin ngomong ternyata respon lu tuh kayak gini gitu. Itu keren banget sih menurut gue. Dan eh, akhirnya ibunya tuh sadar dan mindahin, akhirnya si Nahido ini berhasil pindah ke sekolahnya Kojurip Dazet. Jadi episode 1 menurut gue menarik banget karena gimana ya, jadi kita tuh diperlihatin itu gimana perjuangan mereka di tahun segitu yang mana krisis, dan apa ya, dan punya keinginan gede gitu buat jadi something, buat sesuatu gitu. Dan dari background story menurut gue udah cukup sih, nanti tinggal penambahan beberapa karakter lagi biar ceritanya makin kompleks, dan semoga aja drakor ini gak boring gitu, dan gak apa ya, gak cuman mainnya gitu, ada something gitu yang bakal buat gue tertarik nonton dari episode ke episode gitu. Oke, paling itu aja di 21 episode pertama. Nantikan episode kedua di video selanjutnya. Bye bye.